Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat di rumah ya. Oke, silahkan on kamera semua. Ini adalah pertemuan ke-13 di dalam jadwal yang topiknya sama dengan pada pertemuan ke-12 ya. Mengapa dijadwalkan 2 kali? Karena masalah stunting ini merupakan masalah yang sangat besar ya, disoroti oleh dunia. Bahkan saudara kemarin sudah menyampaikan untuk mengaturnya pun ada sebuah peraturan presiden ya. Ya, jadi tidak main-main dengan permasalahan stunting yang saat ini sangat tinggi di Indonesia. Ya, walaupun dalam beberapa tahun terakhir dapat kita turunkan angka kejadiannya atau prevalensinya ini. Ya, kemarin kita sudah jelaskan bahwa penanganan stunting itu tidak bisa hanya oleh tenaga kesehatan saja. Karena faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia ini banyak yang mengalami stunting itu banyak faktor. Ya, kemudian pemerintah memiliki sejumlah target. Ya, setiap tahunnya itu harus turun berapa dan monitoring terhadap penurunan angka kejadian ini juga dilakukan setiap tahun. Setiap bulan Desember itu diukur berapa stunting ini menurun. Nah, di sini saudara harus bisa memahami bahwa stunting adalah masalah besar yang kemudian harus difahami. Kemarin saudara sudah diskusi dengan teman-teman, namun memang secara individual harus terukur pemahaman saudara mengenai stunting ini. Ya, jadi saya akan memberikan satu penugasan yang harus dikerjakan secara individual, tidak dalam kelompok, tetapi seluruh mahasiswa masing-masing harus mengerjakannya untuk memantapkan pemahaman. Sekali lagi, ya. Ketika nanti saudara lulus, mungkin angka stunting ini sudah akan menurun, mudah-mudahan ya. Tapi itu juga belum tentu. Ya, nanti saudara pelajari, tidak mudah. Ya, angka kejadian stunting ini bukan hanya saja sebetulnya terkait dengan tingkat sosial ekonomi. Tidak sedikit juga ya keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi layak kok stunting juga anaknya. Nah, ini permasalahan agak kompleks ya. Mengapa dialokasikan waktunya 2 kali pertemuan pada semua kelas? Ya, jadi saudara harus menyadari betul sebagai calon tenaga kesehatan bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Mau itu perawat, mau itu ahli gizi, itu dokter umum, dokter anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, semua kementerian itu berkontribusi terhadap penurunan stunting. Ya, nah oke, setuju. Anda saya berikan penugasan tidak banyak, 10 nomor cukup yang harus saudara baca. Upayakan saudara mengambil literatur dari website resmi Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri ya. Jangan mengambil dari blog. Ya, atau saudara mengambil buku program, boleh. Ya, sekali lagi tidak pendapat atau makalah mahasiswa lain ya.
Anda kan suka begitu tuh, nyari makalah mahasiswa lain gitu. Jangan dikira Bu Yeti tidak searching. Kalau Anda menulis makalah, kemudian Anda cantumkan, saya buka. Lah, ini mah mahasiswa D3 mana gitu, Anda cantumkan di situ. Jangan dikira dosen tidak tahu-tahu. Ya, oke, saya kira kalau itu dari website resmi boleh. Misalnya seperti yang kemarin saya share kepada saudara. Ya, itu kan resmi punya DPR, punya kementerian boleh. Ya, gitu ya. Jelas ya? Oke, dan saya minta nanti kepada si pennya, tolong dibuat satu link untuk Google Drive ya. Saya akan cek masing-masing pekerjaan mahasiswa ini karena ini dinilai menjadi hal yang sangat urgent ya, penting. Baik. Izin saya share penugasannya, nanti saya akan kirim kepada teman saudara. Oke. Sudah terlihat belum? Halo? Oke, Ibu. Sudah, baik. Ini adalah mata kuliah kebijakan kesehatan, sifatnya penugasan individual untuk pertemuan ke-13 pada program studi sarjana terapan semester 3 tahun akademik 2022-2023. Kita bicara mengenai stunting. Ya, saya ingin Anda memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Ada 10 pertanyaan yang sudah saya turunkan sesuai dengan apa yang diharapkan Anda ketahui. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan stunting. Anda jawabnya jangan pendek. Stunting adalah suatu kondisi di mana seseorang tingginya tidak sesuai dengan usianya. Jangan. Ya, jelaskan secara patofisiologis mengapa stunting ini terjadi. Ya. Oke, jadi kalau jawaban tuh jangan seuprit, nanti nilainya jadi seuprit juga, ngerti nggak seuprit? Ya kalau cuma 3 kalimat, nah, padahal saya berharap uraikan ya, jelaskan, itu kan harusnya membuat Anda menjadi clear apa itu stunting. Yang kedua, uraikan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang balita mengalami stunting. Dilihat dari berbagai aspek. Saudara tidak bisa hanya mengetahui bahwa stunting itu karena kekurangan zat X gitu. Enggak. Kalau dilihat dari berbagai aspek, menurut saudara, misalnya aspek sosial budaya, sangat dong berpengaruh. Coba cari. Ya, aspek pengasuhan keluarga itu sangat berhubungan. Biarpun kaya raya yang ngasuhnya anaknya adalah babysitter yang kurang baik gitu, perilakunya bisa juga mengalami stunting ya. Jadi ada statement dilihat dari berbagai aspek sosio, budaya, kultur, perilaku keluarga dan sebagainya. Oke. Nomor 3, ada sebuah statement. Pada tahun 2021 secara nasional angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4%. Ya, ini harusnya saya berikan tanda kutip nih ya. Ini adalah sebuah pernyataan. Saya ingin saudara paham apa yang dimaksud. Jelaskan maksud dari pertanyaan tersebut khususnya prevalensi. Apa yang dimaksud dengan prevalensi? 24,4% itu berapa dari jumlah balita di Indonesia? Jelaskan oleh saudara. Ya, apa yang dimaksud? Yang keempat, berapa persen batas persentase stunting yang ditetapkan oleh WHO? Jelaskan maksudnya. Ya, jadi Anda ditanya persentase menurut WHO boleh berapa ada stunting di sebuah negara, terus apa maksudnya? Yang kelima, berapa target penurunan
angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 dan jelaskan maksudnya. Nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan intervensi spesifik dalam rangka penurunan stunting di Indonesia. Ya, ini kurang. Dan sebutkan apa saja intervensi tersebut. Oke? Jelas ya? Jelaskan apa yang dimaksud intervensi sensitif dalam rangka penurunan stunting di Indonesia. Ini sama. Dan sebutkan apa saja intervensi tersebut. Oke, ini kemarin sudah dibahas, tapi saya minta Anda secara individual. Ini kenapa jadi begini? Oke. Nomor 8, sebutkan siapa sasaran prioritas yang harus diintervensi dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Siapa sasarannya? Apakah lansia? Ya, apakah balitanya gitu? Atau siapa? Ya, untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia, dan apa justifikasinya? Misalnya Anda jawab remaja. Why? Mengapa harus remaja? Ya. Jadi Anda di sini harus menggunakan justifikasi. Mengapa? Kemudian nomor 9. Dalam upaya penurunan prevalensi stunting dilakukan upaya lintas sektor. Jelaskan maksudnya. Apa yang dimaksud dengan lintas sektor dan mengapa harus lintas sektor? Oke. Nomor 10, ini saya ingin mengukur sikap sensitivitas saudara sebagai calon tenaga kesehatan. Apa perasaan saudara yang muncul ketika saudara mempelajari kejadian stunting di Indonesia yang begitu besar dan dinilai sebagai sebuah permasalahan yang memalukan Indonesia di kancah global? Apa perasaan saudara? Apakah saudara biasa saja lah, itu mah penyakit? Atau saudara merasa, ya Allah begini amat ya, ini kenapa? Itu akan terjadi ketika saudara sudah mengetahui sesungguhnya apa itu stunting. Ya, saya ingin coba melihat sensitivitas saudara. Jujur aja, kalau saya mah biasa aja Bu, ya tulis biasa aja gitu. Lain intervensinya oleh dosen nanti terhadap yang merasa nggak apa-apa, nggak ada masalah, biasa saja. Atau saya kok rasanya bingung banget, atau saya sedih banget, saya marah banget, bisa jadi ya. Ini saya mengukur sikap nomor 10 itu. Ya seperti apa sih mahasiswa semester 3 sudah ada belum sensitivitasnya terhadap permasalahan kesehatan di kita di negara Indonesia? Ya, oke, ada 10 yang saya ingin saudara pelajari. Silahkan masing-masing mandiri. Jangan pernah copy paste punya teman saudara. Ya, tidak akan sama bahasa saudara dengan bahasa teman saudara. Kalau saudara ya melakukan copy paste, dipastikan ketahuan. Seluruh dosen punya alat deteksi copy paste. Ya. Nanti hanya dibedakan yang satu Arial, yang satu Times New Roman, yang satu ukurannya 11, yang satu ukurannya 12, alah ketahuan. Ketahuan Anda copy paste dari teman saudara, jangan berharap akan diperiksa, itu akan dicoret langsung. Ya, itu pesan saya. Kita bangun sikap sportif, kita bangun sikap jujur. Pintar saja tidak cukup jadi perawat, jadi nurse. Sekali lagi saya katakan, pintar saja tidak cukup menjadi nurse. Bagaimana Anda memiliki sikap-sikap seorang perawat profesional yang harus dibangun sejak sekarang ini. Jujur adalah modal utama seorang nurse.
tidak jujur keluar dari program studi ini. Kenapa? Membahayakan pasien, membahayakan sistem pelayanan. Ya, oleh karena itu kami ingin saudara jujur di dalam mengerjakan tugas ini. Bekerja sendiri, searching sendiri, tuangkan di dalam sebuah tulisan, masukkan ke Google Drive. Ya. Drive-nya satu aja tapi isinya untuk 39 mahasiswa ya, sehingga saya tidak terlalu sulit untuk mengoreksinya. Baik, demikian yang ingin saya sampaikan. Saya persilahkan jika ada pertanyaan. Ini sebaiknya selesai sebelum mata kuliah ini berakhir pada hari ini. Jangan tunda. Ya, saudara punya waktu sampai dengan 9.40. 10 soal ini sudah diukur. Ya, cukup sampai dengan 9.40. Baik. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Siapa mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk penugasan ini diketik semua kan ya, Bu? Ya, diketik semua. Ya, kemudian diupload di Google Drive. Saya berharap jam 10 paling lambat Anda sudah bisa masukkan ke saya ya. Oleh karena itu jangan buang waktu, masih cukup waktu. Ya, 1,5 jam ini cukup. Ya. Oke. Cukup? Sudah ini Anda foto atau gimana nih? Atau saya kirim? Sepertinya kirim saja, Ibu. Oke. Ya. Sebentar ya. Oke. Saya stop dulu ya. Oke. Baik, saya kirim coba di chat.